Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Alfis Ariski, Supi Hadi, Nurkori Alfiani, dan Wulan Nur Hidayati. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis dan identifikasi anak cerdas istimewa, bakat istimewa yang telah kami lakukan. Tanpa basa-basi, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian anak cerdas istimewa, bakat istimewa? Anak cerdas istimewa atau bakat istimewa dalam bahasa Inggris disebut gifted children. Merupakan seseorang yang memiliki intelijensi luar biasa di atas rata-rata. Sedangkan anak berbakat atau talented children merupakan bakat yang merujuk pada potensi kreativitas yang tinggi yang membuat seseorang mampu berkreasi dalam suatu bidang dengan tingkatan luar biasa dan melebihi kemampuan pada anak-anak seusianya. Menurut Renzulli, cerdas istimewa bakat istimewa bukan hanya pada aspek kognitif. Cerdas istimewa juga meliputi kognitif, konasi, dan motorik yang tampak pada dimensi kecerdasan, kreativitas, dan komitmen terhadap tugas. Tiga dimensi ini akan memberikan fasilitas individu, siswa cerdas istimewa bakat istimewa berkontribusi pada kemanusiaan yang bernilai tinggi. Sedangkan anak gifted dan talented adalah anak yang memiliki kecakapan tinggi, mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan mengaplikasikan dalam setiap tindakan yang bernilai. Anak yang mendapat predikat gifted atau talented ialah mereka yang diidentifikasikan oleh orang-orang yang benar-benar profesional atas dasar kemampuan mereka yang luar biasa dan juga kecakapan mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas tinggi. Lalu, apa-apa saja karakteristik anak cerdas istimewa bakat istimewa? Yang pertama, dari segi karakteristik intelektual kognitif, yaitu menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, dan pikiran-pikiran kreatif. Kedua, mampu menghubungkan ide-ide yang nampak tidak berkaitan menjadi suatu konsep yang utuh. Lalu ketiga, menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Dan keempat, mampu menganalisir suatu masalah yang rumit menjadi suatu hal yang sederhana dan mudah dipahami. Kelima, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa, memiliki pembendaharaan kosakata yang sangat kaya dan mampu mengartikulasikannya dengan baik. Biasanya fasih dalam berkomunikasi lisan, senang bermain atau merangkai kata-kata, dan juga sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pelajaran yang diberikan. Memiliki daya ingat jangka panjang dan juga mampu menangkap ide-ide yang abstrak dalam konsep matematika atau sains. Memiliki kemampuan membaca yang sangat cepat dan juga mempunyai banyak gagasan dan mampu menginspirasi orang lain. Saya lanjutkan. Klasifikasi anak CB. Yang pertama itu genius. Genius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Inteligensi quotientnya atau EQ berkisaran 140 sampai dengan 200. Terus yang kedua itu gifted, di mana anak ini disebut juga gifted and talented adalah anak yang tingkat kecerdasan EQ antara 125 sampai dengan 140. Terus yang ketiga itu superior. Jadi anak superior ini memiliki tingkat kecerdasan berkisar 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajar anak tersebut memiliki hasil yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah identifikasi. Langkah-langkah identifikasi ini ada 6. Yang pertama, banyak dari penjaringan berdasarkan skor tes. Tetapi mereka yang belum terjaring tidak seluruhnya ditinggalkan karena ingin menjangkau kurang lebih 15% dari populasi. Terus yang kedua, langkah kedua merupakan nominasi guru yang bagaimanapun juga harus dihargai sama dengan hasil skor tes.
Dalam nominasi ini digunakan skala penilaian untuk memperoleh gambaran tentang profil kemampuan anak. Terus langkah yang ketiga adalah cara alternatif lain yang bisa merupakan nominasi teman sebaya, nominasi orang tua, atau nominasi diri, maupun tes kreativitas. Terus yang keempat, langkah keempat adalah nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlibat dalam nominasi-nominasi tersebut. Mereka memperoleh seluruh daftar nominasi hasil langkah ke-1 sampai langkah ketiga dan boleh menambah nominasi orang lain, bahkan juga boleh mengusulkan untuk membatalkan nominasi tertentu berdasarkan pengalaman tertentu dengan anak tertentu. Langkah kelima adalah nominasi informasi tindakan. Proses ini terjadi bila guru, setelah memperoleh penataran dalam pendidikan anak berbakat, dapat melakukan interaksi yang dinamis, sehingga meningkatkan motivasi dan interest anak untuk suatu topik atau bidang tertentu di sekolah ataupun di luar sekolah. Terus yang keenam atau yang terakhir itu penyaringan melalui tes dan menjadi cara yang populer, antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Tetapi lebih dari itu, potensi-potensi yang terjaring dari seluruh populasi sekolah telah memberi peluang pada anak lain yang bukan karena kemampuan umumnya, melainkan mungkin karena sebab lain yang biasanya tidak terjaring oleh skor tes. Untuk tetap diperhatikan dan dimasukkan dalam pool anak berbakat sekolah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Alpis. Lanjutkan penjelasan yaitu prosedur kerja. Yang pertama ada permintaan izin. Permintaan izin yang kami lakukan adalah permintaan izin kepada orang tua dari Muhammad Kim Nastiar. Kemudian, yang kedua ada observasi. Observasi ini berfungsi untuk agar kita mengetahui apakah anak tersebut memiliki indikasi bahwa anak tersebut merupakan anak CIBI. Kemudian, memberikan lembar nominasi. Memberikan lembar nominasi kepada anak yang diduga memiliki indikasi CIBI dan orang tuanya. Dikarenakan dalam keadaan pandemi, maka kami hanya melakukan observasi menggunakan 2 nominasi. Kemudian melakukan wawancara. Melakukan wawancara kepada anak yang diduga memiliki indikasi CIBI dan diminta untuk menunjukkan sertifikat-sertifikat prestasi yang ia miliki. Kemudian mendokumentasikan hasil prestasi belajar anak selama di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan mengenai nominasi perkembangan menurut Renzulli. Menurut Renzulli, seseorang disebut berbakat apabila memiliki 3 klaster, yaitu yang pertama ada kemampuan di atas rata-rata, yang kedua komitmen terhadap tugas yang tinggi, dan yang ketiga ada kreativitas yang tinggi. Renzulli menggambarkan konsepsi 3 cincin atau the rings conception. Adapun pengertian dari masing-masing ciri tersebut adalah yang pertama ada kemampuan di atas rata-rata. Adalah kemampuan umum sebagaimana yang diungkap oleh tes intelijensi pada umumnya, ataupun kemampuan khusus sebagaimana yang diungkapkan oleh tes bakat. Pada identifikasi anak CIBI yang dilakukan, anak tersebut memiliki bakat pada bidang kegiatan olahraga, yaitu anak senang dengan bermain bola voli, dan anak memiliki prestasi yang baik di dalam kegiatan tersebut. Yang kedua ada komitmen terhadap tugas yang tinggi. Renzulli mengartikan komitmen terhadap tugas sebagai kemampuan untuk mengusahakan diri sendiri dalam mencapai suatu hal yang telah direncanakannya, kehendak yang kuat, ketekunan, dan usaha yang kuat dalam berusaha guna mencapai prestasi yang tinggi. Renzulli juga menjelaskan bahwa komitmen terhadap tugas adalah ditandai oleh ketekunan, dorongan, tenaga, dan interest terhadap tugas. Dan pada identifikasi anak CIBI ini ditemukan
Anak mampu berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminatinya. Anak juga dapat berpikir kritis juga terhadap diri sendiri. Anak senang mencoba hal-hal yang baru. Anak pun senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah. Dan anak mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Yang ketiga, ada kreativitas. Amabel mengatakan kreativitas sebagai suatu produk atau respon yang dinilai kreatif apabila tampak ada yang baru atau memadai, berguna, benar, atau respon yang bernilai terhadap suatu tugas, dan tugas-tugas merupakan sesuatu yang heuristik atau tidak dapat diukur oleh aturan yang pasti. Pada kegiatan identifikasi anak CIBI yang dilakukan, terdapat fakta anak luwes dalam berpikir. Maksudnya, anak dapat berpikir secara meluas atau open-minded. Anak juga terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. Anak mempunyai pengamatan yang tajam. Anak juga mempunyai daya imajinasi yang kuat. Serta anak mempunyai banyak kegemaran dan hobi. Anak juga tidak cepat puas terhadap prestasinya. Dan yang terakhir, anak menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Yang selanjutnya ada lembar nominasi diri. Nama anak Muhammad Kim Nastiar, usia 18 tahun. Anak bersekolah di Universitas Muhammadiyah Malang dan memasuki semester pertamanya. Pada identifikasi anak CIBI, terdapat kecerdasan linguistik pada anak tersebut, seperti anak dapat mengingat memori yang baik dalam mengingat nama, tempat, dan yang lain-lain. Yang kedua, anak menyenangi game kata seperti kuis dan teka-teki silang. Yang ketiga, anak dapat mengucapkan kata secara akurat dan semakin bertambah sesuai usianya. Yang kedua, ada logis matematik. Anak suka menanyakan bagaimana cara kerja sesuatu. Bagus dalam pembelajaran aritmatika, dan anak menyenangi matematika. Anak menyenangi permainan logika seperti puzzle atau strategi game di komputer atau di handphone. Anak juga senang bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru. Anak baik dalam mengatur keuangan yang dipegangnya. Anak juga senang bekerja dengan komputer atau bentuk teknologi yang lainnya. Yang ketiga ada visual spasial. Di sini anak mampu menggambar dengan benar, dan anak senang bermain permainan puzzle. Yang keempat ada aspek kinestetik. Yang pertama, anak memiliki kebutuhan untuk selalu bergerak dan melakukan aktivitasnya. Anak juga tampak berbakat pada bidang olahraga, menari, dan aktivitas fisik lainnya. Yang kelima ada aspek musikal, yaitu anak mampu memainkan alat musik. Yang keenam, aspek interpersonal, anak juga mampu memiliki kemampuan berempati yang tinggi. Yang ketujuh ada aspek interpersonal, yaitu anak menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Selanjutnya, anak dapat bekerja secara mandiri. Anak juga penasaran akan pertanyaan besar tentang makna kehidupan, relevansi, dan tujuannya. Yang selanjutnya ada anak berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang kedelapan ada aspek naturalistik. Anak di sini belum begitu muncul atau anak belum begitu paham
mengenai aspek naturalistik dalam dirinya. Yang selanjutnya ada pengenalan diri. Pelajaran yang sangat disukai anak tersebut yaitu fisika. Mata pelajaran yang disukai dan bidangnya itu fisika, matematika, dan bola voli. Anak juga lumayan cepat dalam memahami sesuatu. Anak sangat tertarik untuk mempelajari berbagai banyak hal. Anak menyukai pembelajaran tertentu dan cara gurunya untuk mengajar. Tidak semua pelajaran yang ada di sekolahnya disukai oleh anak tersebut. Anak merasa bosan ketika guru terlalu banyak memberi tugas kepadanya. Anak tidak selalu ingin terlihat perfeksionis. Dan anak senang belajar secara sendiri atau mandiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.